Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya saya bisa menyelesaikan artikel penelitian ini dengan lancar dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Elis Siti Julaiha selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Darussalam Ciamis. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa menghafal Al-Quran adalah perjalanan cinta seumur hidup. Namun dalam perjalanan tersebut, tentu ada rasa lelah, jenuh, dan tantangan yang luar biasa. Nah, inilah yang mendasari saya untuk meneliti bagaimana sebuah metode pembelajaran bisa menjadi bahan bakar bagi semangat para penghafal Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel. Perlu diketahui juga bahwa pembuatan artikel ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk artikel yang saya kembangkan ini berjudul Pengaruh Metode Tahfidz Al-Quran terhadap Motivasi Belajar Santri di Pondok Pesantren Al-Huda Sadanaya Ciamis. Saya tertarik mengambil topik ini karena pembelajaran tahfidz Al-Quran adalah salah satu program penting dalam pondok pesantren. Namun dalam prosesnya, santri seringkali mengalami tantangan dalam menjaga konsistensi hafalan. Melalui artikel ini, saya ingin menganalisis metode tahfidz apa saja yang digunakan di pondok pesantren Al-Huda Sadananya dan bagaimana pengaruhnya terhadap motivasi belajar santri. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu abstrak. Bagian ini memaparkan gambaran singkat dari penelitian saya yang meliputi alasan memilih topik, metode penelitian, dan ringkasan hasil penelitian. Selanjutnya, pada bagian pendahuluan, saya memaparkan latar belakang mengapa metode tahfidz ini perlu untuk dikaji. Nah, Al-Quran adalah pedoman hidup umat manusia dan menghafalnya adalah amalan yang sangat mulia. Namun, di pesantren Al-Huda Sadananya, saya melihat adanya fenomena di mana motivasi santri itu berbeda-beda. Ada yang disiplin dan ada juga yang perlu dorongan lebih. Nah, di sini juga saya memaparkan beberapa definisi seperti apa itu metode pembelajaran menurut para ahli dan apa itu motivasi belajar. Masuk ke bagian metode penelitian. Penelitian yang saya gunakan ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Mengingat kondisi lapangan, saya menitik beratkan pengumpulan data pada teknik wawancara secara mendalam. Informan untuk penelitian ini adalah pembimbing program tahfidz dari Pondok Pesantren Al-Huda Sadananya, yaitu Ustadz Robi serta beberapa santri yang terlibat langsung dalam program tersebut. Data wawancara ini digunakan untuk menggali realita objektif mengenai teknis pengajaran yang diterapkan dan bagaimana dampaknya terhadap motivasi belajar santri. Baik, sekarang kita masuk ke inti penelitian, yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara, saya membagi pembahasan menjadi dua substansi utama. Pertama, teknis pelaksanaan metode tahfidz. Nah, di pesantren Al-Huda, program tahfidz ini dibagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama kelas khusus dan yang kedua kelas umum. Nah, untuk kelas khusus, ini untuk santri yang memang punya kemauan kuat. Waktunya intensif setiap hari ba'da subuh. Nah, lalu yang kedua ada kelas umum. Nah, untuk kelas umum ini dilaksanakan setiap 1 minggu sekali pada hari Ahad saja. Nah, kelas umum ini lebih bersifat umum untuk semua orang, semua santri, karena kelas umum ini merupakan sebagian dari kurikulum pesantren. Nah, lalu pembahasan yang kedua itu adalah pengaruh metode terhadap motivasi belajar santri. Dari data wawancara ditemukan bahwa metode takrir atau pengulangan berlapis memiliki pengaruh lebih besar. Nah, santri di kelas khusus awalnya merasa metode ini berat karena mereka harus mengulang halaman berkali-kali sebelum dibolehkan lanjut ke halaman berikutnya. Nah, seperti itu. Namun,
setelah dijalani, metode ini justru meningkatkan intrinsik mereka. Mengapa? Karena mereka merasa lebih percaya diri dan bangga saat hafalannya kokoh dan berhasil lulus tes tasmi 1 juz di depan pembimbing. Nah, sementara di kelas umum itu motivasi yang muncul itu cenderung ekstrinsik. Nah, mereka menghafal itu karena kewajiban. Namun dengan adanya bimbingan rutin, lalu muncullah rasa tanggung jawab untuk tetap menyetor hafalan meskipun harus menyetornya 1 minggu 1 kali. Terakhir adalah bagian kesimpulan. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya metode pembelajaran tahfidz Al-Quran yang sistematis di Pondok Pesantren Al-Huda Sadananya terbukti menimbulkan pengaruh positif terhadap motivasi belajar santri. Nah, metode yang terstruktur seperti ziyadah, takrir, dan tasmi itu bukan hanya sekedar teknik menghafal, tetapi juga menjadi alat untuk membentuk karakter disiplin, ketekunan, dan tanggung jawab di dalam diri santri. Nah, semakin jelas metode yang diterapkan, maka semakin terstruktur pula perkembangan hafalan dan motivasi santri tersebut. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan yang telah saya kembangkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kehilafan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.